Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan merupakan salah satu kota terpenting yang terletak di pesisir utara Jawa. Kota Semarang terletak di antara garis 6 derajat 50 menit hingga 7 derajat 10 menit lintang selatan dan garis 109 derajat 35 menit hingga 110 derajat 50 menit bujur timur. Kota ini memiliki luas wilayah mencapai 37 juta hektar atau 373,7 km persegi. Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kepadatan penduduk kota ini lebih dari 1,7 juta jiwa. Sebagai kawasan mega urban, perkembangan regional di kota ini menunjukkan peran strategis terhadap roda perekonomian nasional. Namun di sisi lain, kota Semarang yang kita lihat baik-baik saja ternyata sedang mengalami bencana. Bencana tersebut adalah penurunan muka tanah atau land subsidence. Apa itu penurunan muka tanah? Penurunan muka tanah atau land subsidence merupakan peristiwa turun atau amblasnya sebagian permukaan bumi, baik secara tiba-tiba maupun bertahap, dengan disertai sedikit atau tidak sama sekali pergerakan secara horizontal. Apa saja faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah? Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah, diantaranya 1. Penurunan muka tanah alami yang disebabkan oleh proses-proses geologi seperti aktivitas vulkanik dan tektonik, siklus geologi, adanya rongga di bawah permukaan tanah, dan sebagainya. Kedua, pengambilan bahan cair yang ada di perut bumi seperti air dan minyak bumi. Ketiga, beban berat yang ada di atas bumi seperti struktur bangunan yang membuat lapisan tanah di bawahnya mengalami kompaksi atau konsolidasi. Keempat, penurunan muka tanah akibat pengambilan bahan padat dari dalam bumi. Kelima, sedimentasi daerah cekungan. Dan keenam, adanya rongga di bawah permukaan tanah sehingga atap rongga runtuh dan hasil runtuhan atap rongga membentuk lubang yang disebut sinkhole. Apakah benar Kota Semarang mengalami penurunan muka tanah? Telah dilakukan penelitian mengenai adanya penurunan muka tanah di Kota Semarang. Dari data survei GPS, pengukuran langsung, sifat datar, dan INSAR, dihasilkan peta laju penurunan muka tanah. Dari peta laju penurunan muka tanah, menunjukkan bahwa daerah memiliki laju penurunan muka tanah tinggi antara 9-13 cm per tahun, sebagian besar berada di wilayah Semarang bagian utara. Sebaran penurunan muka tanah di Kota Semarang berbeda-beda dan tidak merata antara satu titik dengan titik lainnya. Yang paling parah, wilayah Semarang bagian utara, khususnya timur. Meskipun daerah lain bagian barat dan selatan memiliki potensi penurunan. Apa saja faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah di Kota Semarang? Terdapat dua faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah di Kota Semarang, yaitu faktor alami dan faktor aktivitas manusia. Faktor alami. Sifat alami konsolidasi tanah umumnya berada pada endapan relatif muda atau kuarter. Dari peta geologi Kota Semarang, kita bisa melihat bahwa tatanan fisiografi daerah Semarang dan sekitarnya merupakan daerah dataran aluvial yang berupa endapan sungai, endapan delta, dan endapan pasang surut. Wilayah pesisir Kota Semarang merupakan paparan endapan Holosen yang dicirikan oleh endapan pasang surut, endapan sungai, dan endapan pematang pantai, swam, dan aluvium yang terletak pada paparan dataran kuarter. Berikut merupakan peta sebaran tanah lunak Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari Atlas Peta Sebaran Tanah Lunak Indonesia. Dalam peta ini, dapat dilihat daerah yang berwarna hijau memiliki litologi lempung lunak dengan endapan umumnya berupa lempung, lanau, dan terdapat pasir. Sifat fisik, konsistensi sangat lunak sampai lunak, memiliki kompresibilitas tinggi dan daya dukung umumnya rendah. Kota Semarang diketahui mengalami amblesan tanah yang intensif setiap tahunnya dengan laju amblesan tanah yang bervariasi secara spasial antara 0,8 sampai 13,5 cm per tahun, dengan laju semakin besar ke arah utara. Peristiwa amblesan tanah tersebut turut dipercepat dengan penurunan muka tanah oleh faktor kompaksi atau konsolidasi batuan, penurunan muka air tanah, dan pengurukan lahan. Faktor kompaksi atau konsolidasi batuan salah satunya dipengaruhi oleh kondisi bawah permukaan dataran Semarang Utara yang tersusun oleh endapan aluvium muda dengan sifat kompresibilitas tinggi, sehingga pemampatan tanah secara alami masih terjadi sampai sekarang. Faktor aktivitas manusia. Pembebanan yang berasal dari bangunan dan infrastruktur yang berlebihan. Perkembangan penduduk dan aktivitas pembangunan di kota-kota besar di Indonesia seperti Kota Semarang sangat pesat. Untuk Semarang, keadaan itu merupakan salah satu hasil dari program pemerintah tentang pengembangan daerah pantai utara Pulau Jawa sebagai kawasan industri. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang strategis, tempat untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari tambak, rekreasi, pelabuhan, industri, dan pemukiman.
Jenis tanah di bagian utara kota Semarang merupakan jenis tanah aluvial yang belum termanfaatkan secara sempurna. Ketika terjadi beban yang berat, akan mengalami penurunan. Pengambilan air tanah yang tidak terkontrol. PDAM Kota Semarang memiliki cakupan layanan 50% hingga 70%. Kepadatan penduduk dan banyaknya kawasan industri di Kota Semarang menyebabkan banyak pihak tidak mendapatkan layanan PDAM, sehingga Kota Semarang terutama bagian utara banyak mengandalkan pengeboran air tanah. Pengambilan air tanah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan air tanah habis dan membuat kekosongan di dalam tanah. Apa saja dampak dari penurunan muka tanah? Dari segi fisik dapat menimbulkan 1. Ambesan tanah dan genangan air. Penurunan muka tanah dapat menyebabkan terjadinya ambesan tanah yang membentuk seperti cekungan. Pada saat hujan turun, cekungan tanah ini akan terisi oleh air. 2. Intrusi air laut. Berkurangnya air tanah dapat membuat tekanan berkurang. Tekanan yang berkurang tersebut dapat meningkatkan tekanan air laut sehingga air laut dapat menyusupori batuan, mengganti air tawar, dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. 3. Banjir rob. Muka tanah yang menurun hingga posisinya lebih rendah dari muka air laut akan membuat air laut dapat masuk ke daratan yang disebut dengan banjir rob. 4. Hilangnya lahan pesisir. Air laut yang masuk ke darat dapat membuat lahan pesisir terendam. 5. Kerusakan infrastruktur. Banjir rob dapat menyebabkan rumah, perkantoran, dan kawasan industri terendam air. Air tanah yang tercemar menjadi air payau atau air asin dapat menyebabkan korosi pada konstruksi bangunan. Dari segi sosial, masyarakat kehilangan mata pencaharian berbasis lahan pesisir dan atau lahan gambut. Dari segi ekonomi, 1. Biaya pengolahan dan pengelolaan lahan meningkat. 2. Biaya penggunaan air meningkat. 3. Biaya yang ditimbulkan oleh kejadian bencana baik kerugian ekonomi seperti kerugian dan rendahnya produktivitas. Biaya adaptasi dan biaya relokasi pun meningkat. Apa saja upaya mitigasi yang dapat dilakukan? Berikut 7 strategi yang perlu diimplementasikan untuk mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi bencana penurunan muka tanah, yaitu membentuk lembaga yang berwenang atau menjadi koordinator untuk mitigasi dan adaptasi subsiden tanah beserta strategi koordinasi antar lembaga dan regulasinya. Adanya kepemimpinan dan pembentukan kelembagaan sangat penting mengingat hingga saat ini mitigasi dan adaptasi terkait hal di atas seolah terabaikan karena belum tampak kelembagaan yang berfungsi khusus untuk pencegahan, pemantauan, dan pengendalian penurunan muka tanah. Membuat peta bahaya dan resiko bencana subsiden tanah. Peta bahaya dan resiko bencana subsiden tanah harus segera disusun dan diupdate secara berkala sesuai dengan kondisi dan kejadian di lapangan, agar kegiatan atau upaya mitigasi dapat terlaksana secara terarah dan komprehensif. Melakukan pemantauan laju subsiden tanah. Salah satu indikator keberhasilan program mitigasi dan adaptasi bencana subsiden tanah adalah adanya sistem pemantauan cekungan air tanah dan atau laju subsiden tanah yang dilakukan secara berkala. Hasil pemantauan laju subsiden akan memberikan informasi terkait gambaran keberhasilan kegiatan. Melakukan solusi jangka pendek atau adaptasi. Upaya jangka pendek atau adaptasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya pembangunan tanggul, perbaikan infrastruktur, sosialisasi dan penyadaran, pelatihan dan pemberdayaan, peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana, pengalihan mata pencarian, penguatan sistem penyangga alami, pembentukan tim siaga bencana desa, dan sebagainya. Melakukan solusi jangka panjang atau mitigasi. Penyusunan tata ruang yang mempertimbangkan bahaya subsiden tanah dan bahaya ikutan lainnya merupakan kebijakan strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Penyusunan tata ruang harus mempertimbangkan proyeksi ketersediaan air permukaan dan cekungan air tanah. Peninjauan kembali keberadaan sejumlah industri yang boros air pada wilayah pesisir dengan status cekungan air tanah kritis atau rusak perlu dilakukan. Kawasan pemukiman maupun industri harus terletak di dekat sumber air permukaan yang mencukupi dan menghindari pemakaian air tanah. Penetapan peraturan penetapan zona konservasi air tanah sebagai acuan dalam penentuan rencana tata ruang merupakan hal mendesak yang perlu dilakukan. Melakukan edukasi dan peningkatan kapasitas. Subsiden tanah dan dampaknya belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk itu, meningkatkan kesadaran berbagai pihak akan ancaman penurunan muka tanah serta dampak dan akibatnya yang dilakukan secara terprogram dan terarah dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Melakukan penegakan hukum pemanfaatan air tanah dan tata ruang dengan menyusun dan segera menetapkan peraturan penetapan zona konservasi air tanah. Menyusun kebijakan terkait konservasi sumber daya air tanah, mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan pengendalian pemanfaatan air tanah dan konservasi sumber daya air tanah.